Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Perkembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan penelitian meningkatkan jumlah limbah berbahaya di Indonesia, khususnya limbah B3, medis, dan kimia. Limbah ini bersifat toksik, korosif, infeksius, sehingga dalam pengelolaannya perlu treatment khusus sesuai dengan standar regulasi yang ada. Meskipun standar nasional telah ada, namun implementasinya masih terkendala. Terbatasnya fasilitas pengelolaan dan kurangnya SDM terlatih menjadikan banyak institusi bergantung pada pihak ketiga dalam pengelolaannya. Modul ini membahas definisi dan klasifikasi limbah, proses pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pengolahan dan penimbunan akhir. Regulasi nasional seperti peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Kesehatan, dan berbagai undang-undang lingkungan kesehatan menjadi acuan utama dalam manajemen pengelolaan limbah. Secara internasional, pedoman WHO, ISO, Basel Convention, Stockholm Convention menjadi rujukan global. Cakupan modul meliputi identifikasi limbah, manajemen 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, serta treatment, teknologi pengelolaan seperti autoclave, insinerasi, microwave, dan lain-lain, serta dokumentasi dan audit. Pada pembahasannya, limbah dan fasilitas kesehatan, laboratorium berfokus pada aspek teknis, manajerial, dan keselamatan serta studi kasus sebagai ilustrasi praktik terbaik. Selanjutnya, bab 2, klasifikasi limbah medis, kimia, dan B3. Bab ini menjelaskan yang pertama, limbah infeksius, seperti darah, cairan tubuh, atau benda tajam terkontaminasi, dapat dengan mudah menyebarkan penyakit, sehingga harus segera dinonaktifkan dengan autoclave. Yang kedua, ada limbah farmasi, terutama yang bersifat sitotoksik, mengandung zat yang mampu merusak sel dan organ, sementara antibiotik yang dibuang sembarangan dapat mempercepat munculnya resistensi antimikroba. Yang ketiga, limbah kimia. Limbah ini memiliki karakter yang lebih beragam, ada yang korosif, mudah terbakar, beracun, atau reaktif, sehingga dapat menghasilkan uap berbahaya, bahkan memicu ledakan bila tercampur dengan limbah lain. Yang keempat, limbah logam berat, seperti merkuri dan timbal, bersifat persisten dan dapat menumpuk dalam rantai makanan, serta menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Dan yang terakhir, limbah radioaktif. Limbah ini dapat memancarkan radiasi tak kasat mata yang dapat merusak DNA, sehingga membutuhkan penyimpanan dan pengawasan khusus. Kesalahan dalam pengelompokan limbah dapat berujung pada penyebaran penyakit, reaksi kimia berbahaya, hingga pencemaran lingkungan yang berkepanjangan. Karena itu, pengelolaan limbah harus diperkuat dengan kode warna yang jelas, pelabelan yang konsisten, penilaian risiko, pelatihan rutin, serta audit berkala. Dengan cara ini, setiap langkah pengelolaan tidak hanya memenuhi aturan, tetapi benar-benar menjadi upaya perlindungan bagi petugas, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, bab 3, prinsip dasar pengelolaan limbah medis, kimia, dan B3. Bab ini menjelaskan pentingnya pengelolaan limbah di fasilitas kesehatan dan laboratorium. Karena limbah medis bisa menularkan infeksi, limbah kimia dapat bersifat toksik, dan limbah B3 menimbulkan bahaya jangka panjang bagi lingkungan. Tanpa pengelolaan yang benar, risiko seperti tumpahan, paparan, dan pencemaran lingkungan dapat terjadi. Pengelolaan limbah mengikuti 5 prinsip. Yang pertama, yaitu reduce, mengurangi limbah sejak sumber. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali alat non-kritis atau bahan kimia tertentu yang aman setelah sterilisasi. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang material non-infeksius seperti plastik, logam, kaca, atau pelarut. Yang keempat, treat, yaitu melakukan pengolahan seperti autoclave, disinfeksi, netralisasi, atau solidifikasi. Yang kelima, dispose, membuang limbah ke fasilitas berizin atau landfill khusus B3. Selanjutnya, di siklus manajemen limbah mencakup identifikasi, pemisahan, penanganan awal, penyimpanan sementara, dan transportasi internal. Jika seluruh tahap ini dilakukan dengan benar, risiko kecelakaan berkurang dan lingkungan tetap aman. Untuk bab 4, penanganan limbah medis dimulai dari pengumpulan pemilahan yang benar, yaitu memisahkan setiap jenis limbah sesuai karakteristiknya, agar tidak terjadi kontaminasi silang. Limbah infeksius, farmasi, dan sitotoksik harus ditangani lebih ketat karena masing-masing memiliki risiko biologis dan kimia yang berbeda. Pengemasan dan pelabelan wajib menggunakan wadah kuat, tertutup, serta diberi tanda khusus agar petugas tahu bahaya yang sedang mereka tangani. Dalam praktik ini, laboratorium maupun rumah sakit disiplin prosedur seperti penggunaan APD, penyimpanan sementara yang aman, dan dokumentasi. Sangat penting untuk melindungi petugas dan lingkungan. Namun, di lapangan masih sering terjadi kesalahan seperti pencampuran limbah, penggunaan wadah yang tidak sesuai, atau pelabelan yang tidak jelas, yang akhirnya meningkatkan risiko paparan kecelakaan kerja. Kemudian di bab 5, di bab ini memaparkan konsep penting dalam pengelolaan limbah kimia dan B3 sebagai bagian dari penerapan K3 di laboratorium, mulai dari identifikasi sifat bahaya seperti korosif, toksik, reaktif, dan mudah meledak. Materi ini menekankan bahwa pemahaman awal sangat menentukan keselamatan. Penanganan tumpahan dijelaskan secara terstruktur, diikuti teknik penanganan awal seperti netralisasi, absorpsi, dan stabilisasi untuk mengurangi risiko sebelum limbah dipindahkan. Kebutuhan peralatan keselamatan juga dipaparkan agar setiap insiden dapat ditangani tanpa menimbulkan bahaya lanjutan. Contoh kasus dan kejadian nyata disertakan untuk menunjukkan konsekuensi jika manajemen limbah tidak dilakukan secara benar. Secara singkat, seluruh pembahasan menegaskan bahwa pengelolaan limbah yang benar sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan laboratorium.
Di dalam bab 6 membahas mengenai penyimpanan limbah medis, kimia, dan B3 yang harus dilakukan secara tepat untuk mencegah kontaminasi, penyebaran penyakit, serta pencemaran lingkungan. Setiap jenis limbah memiliki metode penyimpanan yang berbeda sesuai tingkat risikonya. Misalnya, limbah B3 harus disimpan di TPS yang sudah memiliki izin dan memiliki bangunan aman, lantai kedap air, sistem drainase, dan wadah yang kuat yang diberi label lengkap. Durasi penyimpanan telah ditetapkan, misalnya limbah infeksius maksimal 2 hari, sedangkan limbah tajam, limbah farmasi, dan limbah sitotoksik maksimal 90 hari. Selama penyimpanan, pengendalian suhu, ventilasi, label, dan ketahanan kontainer harus ditetapkan agar limbah tetap stabil dan tidak menimbulkan reaksi berbahaya. Akses ruang penyimpanan juga wajib dibatasi hanya untuk petugas terlatih, disertai pemantauan berkala dan audit rutin yang memastikan seluruh proses sudah sesuai SOP dan regulasi. Dengan penerapan seluruh aspek tersebut, fasilitas kesehatan dapat mengelola limbah secara aman, teratur, meminimalkan resiko bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Bab 7 yang berjudul Transportasi dan Pemindahan Internal. Proses transportasi limbah medis dari unit kerja ke TPS diawali dengan pengumpulan limbah di sumbernya, seperti laboratorium atau ruang perawatan. Selanjutnya, petugas melakukan pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, yaitu limbah infeksius, kimia, tajam, farmasi, maupun domestik, supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Setelah selesai memilah, limbah ditempatkan ke dalam kontainer yang sesuai, yaitu kedap bocor, tahan tusuk, tahan korosi, serta telah diberi label berisi nama unit, tanggal, kode identifikasi, dan memastikan kejelasan informasi serta keamanan saat pemindahan. Kemudian, proses pengangkutan dilakukan menggunakan troli atau kendaraan khusus yang kuat, stabil, memiliki roda fleksibel, rem yang baik, dan pegangan ergonomis sehingga memudahkan mobilisasi dan pengurangan risiko tumpahan. Pengangkutan ini dilakukan melalui jalur aman dan terkontrol, serta diiringi dengan penggunaan APD yang sesuai standar untuk memastikan perlindungan petugas. Di sisi lain, seluruh aktivitas pemindahan tercatat dalam dokumen pemindahan internal seperti manifest, logbook, atau aplikasi barcode. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti serah terima, alat pelacakan, serta sarana akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi WHO dan CDC. Dengan adanya dokumen tersebut, setiap pemindahan limbah dapat dipantau dan diawasi dengan baik. Namun, selama proses transportasi terdapat rantai risiko yang perlu diwaspadai, seperti tumpahan, paparan bahaya yang berbahaya, kerusakan wadah, kelalaian staf, maupun kondisi lingkungan yang tidak stabil. Oleh karena itu, pencegahan dilakukan dengan penerapan SOP yang ketat, pelatihan petugas, serta inspeksi rutin alat dan jalur transportasi. Apabila terjadi kegagalan sistem, dapat muncul kondisi worst case scenario, misalnya tumpahan limbah infeksius di lingkungan publik, kebocoran bahan kimia, hingga ledakan yang bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, keselamatan lingkungan, serta konsekuensi hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kesiapsiagaan berupa rencana darurat, penyediaan spill kit, APAR, dan pelaksanaan simulasi penanggulangan berkala. Sebagai tahap akhir, proses evaluasi dan monitoring dilakukan sebelum, selama, dan setelah transportasi, yang mencakup pemeriksaan kesiapan alat, ketepatan dokumen, kondisi rute, serta kelancaran pemindahan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen transportasi limbah, serta akhirnya dapat meningkatkan keselamatan kerja, melindungi lingkungan, dan memperkuat kualitas pengelolaan limbah secara menyeluruh. Bab 8 yaitu tentang teknologi pengolahan limbah atau treatment. Yang pertama yaitu autoclave. Menggunakan uap panas bertekanan untuk mensterilkan limbah medis. Kelebihannya yaitu aman, tidak berasap, dan efektif membunuh patogen. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk limbah kimia dan logam berat. Yang kedua yaitu insinerasi. Membakar limbah pada suhu sangat tinggi hingga menjadi abu. Kelebihannya menghancurkan hampir semua jenis limbah, dan kekurangannya menghasilkan polutan udara dan abu, B3. Yang ketiga yaitu microwave. Memanaskan limbah memakai gelombang mikro untuk menonaktifkan mikroorganisme. Kelebihannya yaitu cepat dan ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk limbah kimia atau logam. Yang keempat yaitu kimiawi. Menggunakan reaksi kimia untuk menetralkan atau menonaktifkan limbah. Kelebihannya yaitu efektif untuk limbah cair berbahaya. Kekurangannya yaitu dapat menghasilkan residu baru dan perlu kendali ketat. Yang kelima yaitu insertisasi, yaitu mencampur limbah dengan semen atau kapur agar racunnya terkunci. Kelebihannya murah dan sederhana. Kekurangannya yaitu toksisitas tidak hilang. Yang keenam yaitu distilisasi. Memisahkan pelarut berdasarkan titik didih. Kelebihannya memulihkan pelarut. Kekurangannya boros energi, tidak cocok untuk limbah non-volatil. Yang ketujuh yaitu netralisasi. Mengatur pH limbah asam atau basa. Kelebihannya murah dan cepat. Kekurangannya tidak menghilangkan racun lain. Yang kedelapan yaitu solidifikasi. Mengunci limbah dalam bentuk padat agar tidak larut. Kelebihannya efektif untuk logam berat. Kekurangannya volume bertambah dan bahaya tetap ada.
Selanjutnya yaitu kesalahan interpretasi sering terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu mengira semua limbah bisa diolah dengan satu teknologi. Yang kedua, menganggap netralisasi membuat limbah aman sepenuhnya. Yang ketiga, solidifikasi dianggap menghasilkan toksisitas. Yang keempat, distilasi dianggap mampu memurnikan semua limbah cair. Yang kelima, penggunaan bahan kimia semakin banyak semakin baik. Yang keenam, mengira autoclave atau microwave menghilangkan sifat B3. Yang ketujuh, tidak melakukan uji karakteristik limbah. Yang kedelapan, mengira alat bekerja otomatis tanpa monitoring. Yang kesembilan, menganggap suhu atau tekanan lebih tinggi selalu lebih baik. Bab 9, dokumentasi, audit, dan kepatuhan regulasi. Bab ini menjelaskan terkait pentingnya adanya regulasi dan proses pendokumentasian serta audit dalam penanganan limbah medis, kimia, dan B3. Pengelolaan limbah medis, kimia, dan B3 wajib mengikuti regulasi yang mengatur pemilahan, penyimpanan, penanganan, sampai proses pemusnahan limbah. Kemudian, pelaporan dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa serangkaian proses dapat berjalan sesuai ketentuan. Selanjutnya, ada audit internal dan eksternal yang menilai kepatuhan fasilitas terhadap SOP serta regulasi. Audit internal berfokus pada perbaikan mutu, sedangkan audit eksternal berfokus kepada hukum dan standar akreditasi. Kemudian ada indikator mutu dan keselamatan, seperti tingkat kepatuhan penilaian, jumlah insiden, tumpahan, atau paparan petugas. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan keselamatan mutu layanan dan pemenuhan akreditasi. Selanjutnya adalah bab 10. Dalam bab ini menjelaskan tentang studi kasus dan best practice. Di dalam bab ini menjelaskan terkait dengan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan limbah. Peningkatan fasilitas kesehatan dan industri menyebabkan bertambahnya limbah kimia, limbah medis, dan B3. Limbah ini berisiko bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola sesuai dengan prosedur yang tepat. Ada beberapa contoh keberhasilan dalam pengelolaan limbah yang dapat kita jadikan sebagai acuan, tetapi juga banyak sekali kasus kecelakaan akibat kurangnya sarana, pengawasan, dan kepatuhan. Contoh kasus keberhasilan yang ditemukan di Indonesia yaitu ada di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUP Dr. Sarjitos Yogyakarta, dan kasus kegagalan yang ditemukan di Indonesia ada di Rumah Sakit UNS Surakarta, RSI Ibnu Sina Padang Panjang, dan fasilitas layanan kesehatan di Sumatera Barat, dan yang terakhir ada RSUD Dr. Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro. Selanjutnya adalah implementasi praktis untuk diimplementasikan di laboratorium sekolah, rumah sakit, dan industri kecil. Dalam subtema ini membahas tentang implementasi yang digunakan di dalam layanan tersebut. Terdapat kebijakan dan dokumentasi, inventaris dan substitusi, pemilihan limbah, penyimpanan sementara, penanganan dan dekontaminasi, pengangkutan dan pembuangan, pelatihan dan monitoring. Dan selanjutnya adalah analisis secara mendalam sebab akibat terkait dengan pengelolaan limbah kimia, limbah medis, dan limbah B3. Yang pertama itu ada penyebab utama permasalahan, yaitu ada lemahnya kebijakan dan penegakan hukum, SDM terbatas atau kurangnya pelatihan dan pengawasan, infrastruktur tidak memadai seperti alat-alat laboratorium yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah, ketidakpatuhan SOP dalam penggunaan APD, pemilahan, dan penyimpanan, birokrasi dan regulasi yang tidak sinkron. Ada akibat dari pengelolaan limbah yang buruk, yaitu resiko infeksi, penyakit serius seperti hepatitis atau HIV. Dan selanjutnya ada keracunan zat kimia dan pencemaran lingkungan, meningkatnya penyakit nosokomial, dan pembakaran terbuka yang mengakibatkan polusi udara, serta dampak sosial ekonomi berupa biaya kesehatan, pencemaran jangka panjang.